Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Elviani dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat secara oral. Pertama-tama kita menyiapkan alat. Alatnya yaitu obat yang diperlukan dan bengkok serta label yang berada di dekat obatnya. Selanjutnya kita membawa alat ke dekat pasien. Selanjutnya kita mencuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kita mengeringkan tangan dan menggunakan sarung tangan. Setelah itu memberi obat pada pasien. Selanjutnya, setelah kita menggunakan sarung tangan, kita memastikan obatnya. Apakah obatnya sudah diberikan dosis yang tepat. Setelah kita memeriksa dosisnya, selanjutnya kita memanggil nama ibunya dengan Ibu Juminten. Ya. Selanjutnya kita memastikan dengan gelang tangannya. Oh iya, Ibu Juminten. Setelah itu kita memberikan obat pada ibunya atau pasiennya. Silakan Bu, ini adalah obat untuk penghilang nyeri Bu. Ini dimakan untuk sesudah makan Bu. Silakan Bu. Dan buka sisi. Dan berikan posisi supine pada pasien. Setelah pasien mengonsumsi obatnya, kita melihat reaksi atau mengobservasi pengaruh obatnya. Bu, apakah ada mual atau lain-lainnya Bu? Ada. Jika semuanya telah selesai, kita lakukan pendokumentasian terhadap obat yang telah kita berikan dan status pasiennya. Selanjutnya kita membuka sarung tangan dan mencuci tangan dan membereskan alat. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui bukal dan sublingual. Alat-alatnya yaitu obat-obatan, selanjutnya sendok, ada sarung tangan, ada bengkok, tempat sampah, dan buku atau pena. Selanjutnya alat-alat kita bawa ke dekat pasien. Setelah kita meletakkan alat kepada pasien, jelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Permisi Ibu, saya Zara Elviani dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui bukal dan sublingual. Apakah Ibu bersedia? Jika pasiennya bersedia, kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita menjelaskan efek obat dan efek samping obat dan kegunaan obatnya. Permisi Bu, ini ada obat sublingual dan bukal yang akan diberikan kepada Ibu, yaitu untuk menghilangkan nyeri dada pada penyakit jantung. Di sini saya akan memberikan obat sublingual, yaitu sublingual diletakkan di bawah lidah Ibu. Permisi ya Bu, buka mulutnya Bu. Kita juga bisa memberikan obat melalui bukal, yaitu
kita meletakkannya di mukosa pipi ibu. Permisi Bu. Sambil memberikan obatnya, akan ibunya menutup mulut atau minum air. Biarkan obatnya berada di dalam mulut sampai semuanya terlarut. Selanjutnya, setelah selesai kita membereskan alat. Setelah kita membereskan alat, kita melepaskan sarung tangan. Setelah melepaskan sarung tangan, kita mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian terhadap obat yang kita berikan, efek sampingnya atau reaksi yang terjadi pada pasiennya. Ibu, apakah ada reaksinya, Bu? Jika ada, kita catat. Setelah melakukan pendokumentasian, kita telah selesai melakukan pemberian obat melalui sublingual dan bukal. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian obat tropikal atau tetes telinga. Pertama-tama kita menyiapkan alat, yaitu ada obat tetes telinga, cotton bud, sarung tangan, handuk, serta bengkok. Pertama-tama kita menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Permisi Bu, perkenalkan saya Zara Elviani. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat tropikal atau tetes telinga kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika pasiennya bersedia, kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita memberikan privasi pasien. Kita tutup samping. Setelah itu, kita membantu posisi pasien dengan senyaman mungkin. Permisi ya Bu. Setelah itu, kita membersihkan daun telinga pasien. Jika ada infeksi, kita gunakan sarung tangan. Langkah yang pertama memperkenalkan alat, yaitu ada kita bersihkan sarung tangannya. Kita bersihkan daun telinganya. Bengkok, terus alkohol swab, mengalas, kemudian handscoon. Langkah yang kedua setelah itu kita gunakanlah cotton bud untuk menyeka daun telinganya. Setelah itu kita berikan obat tetes telinganya. Kita memberikan obat tetes telinga. Kemudian menutup sampiran. Setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan menggunakan luruskan daun telinganya. Setelah itu kita menarik-narik telinga ke atas dan ke belakang agar cairannya atau obat tetesnya masuk. Selanjutnya setelah obat tetesnya masuk, setelah itu kita membantu menekan sedikit tulang lembut telinganya untuk membantu memasukkan obatnya ke saluran telinganya, dan minta pasien untuk posisi miring. Bu, silakan miring Bu untuk obatnya agar lebih mudah masuk Bu. Setelah itu dan agar obatnya tidak keluar Bu. Setelah itu setelah kita selesai melakukan tindakan, kita merapikan pasien. Bu, setelah kita merapikan pasien, kita merapikan alat. Setelah kita merapikan alat, kita membuka sarung tangan dan mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian obat tetes hidung kepada pasien. Pertama kita menyiapkan alat, yaitu alatnya ada obat tetes hidung, ada tisu, ada bengkok,
Selanjutnya kita menjelaskan prosedur apa yang akan dilakukan kepada pasien. Permisi Ibu, perkenalkan saya Zara Elviani. Di sini saya akan melakukan tindakan obat tetes hidung kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika pasiennya bersedia, kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan sarung tangan. Setelah itu, kita mengatur posisi pasien dengan berbaring yang kepalanya lebih rendah daripada bahunya. Bisa Bu. Setelah itu kita memasukkan obat tetes hidung kepada pasien. Teteskan masukkan obat tetes hidung kepada pasien sesuai dosis atau yang sesuai pemberian yang dibutuhkan. Apakah ada darah atau tidak? Apabila ada darah berarti sudah betul dimasukkan. Setelah kita memasukkan obatnya, kita menganjurkan pasien agar tetap berbaring seperti ini selama 5-10 menit agar obatnya tidak keluar. Setelah itu kita jika ada cairannya sedikit keluar, kita bersihkan dengan tisu. Setelah itu kita membereskan alat dan kita mengatur posisi pasien. Bereskan alat kita terlebih dahulu. Setelah itu melakukan pendokumentasian. Kemudian kita atur posisi pasien kembali. Terima kasih. Permisi Bu, silakan gunakan tangannya Bu. Setelah itu kita membuka sarung tangan dan mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian obat tetes mata. Pertama-tama kita menyiapkan alatnya, yaitu obatnya ada obat tetes mata, ada tisu, ada pasa, selanjutnya ada bengkok. Setelah itu kita menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Permisi Ibu, perkenalkan saya Zara Elviani dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat tetes mata kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika pasiennya bersedia, kita mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita mengatur posisi pasien dengan kepala mengadah. Bu, silakan mengadah Bu. Selanjutnya kita membersihkan daerah kelopak mata jika kotor. Ini ya Bu. Setelah kita membersihkan kelopak matanya, kita membuka matanya dengan ibu jari di bawah dan telunjuk di atas. Permisi ya Bu, kita masukkan obat tetes matanya sesuai kebutuhan atau sesuai dosisnya. Setelah itu kita menyuruh pasiennya untuk menutup mata. Silakan tutup matanya ya Bu. Jika obatnya berupa salep, kita meletakkannya di atas mata. Selanjutnya kita membuka tulenya dan kita mengolesinya di bawah alis mata, di bawah kelopak mata bagian bawah. Secara bergantian dan kita menyuruh pasiennya untuk melihat ke bagian bawah. Bu, silakan melihat ke bagian bawah. Setelah itu kita mengoleskannya di kelopak mata bagian atas dan menyuruh ibunya untuk menggerak-gerakkan matanya. Saya akan gerak-gerakkan Bu. Setelah itu kita melihat reaksinya. Setelah selesai kita merapikan pasiennya. Setelah kita merapikan pasiennya, kita membereskan alat. Setelah kita membereskan alat, kita membuka sarung tangan, mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian obat supositori atau melalui vagina. Pertama-tama kita menyiapkan alat, yaitu alatnya
ada obat suppositorianya, obatnya, bengkok, selanjutnya tisu, sarung tangan, jeli, serta perlak. Selanjutnya kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita menjaga privasi pasien atau menutup sampiran. Setelah menutup sampiran, kita mengatur posisi pasien. Atur posisi pasien dengan dorsal recumbens. Setelah kita mengatur posisi pasien, kita membuka pembungkus obat suppositoria. Membuka pembungkusnya. Setelah itu kita melumasi dengan jeli tipis-tipis. Setelah itu kita membuka pakaian pasiennya. Ini ya Bu. Setelah itu kita memasukkannya, membuka labia vaginanya agar terlihat jelas. Setelah itu kita masukkan obatnya sekitar 8 atau sampai 10 cm atau sedalamnya agar obatnya masuk. Setelah itu kita mengatur posisi pasien. Setelah itu kita mengeluarkan tangan kita dan kita mengatur posisi pasien dengan bantal di bawah panggulnya. Ini ya Bu. Dan tunggu reaksinya. Setelah itu kita memasangkan pakaiannya kembali, pasang dan mengambil bantalnya lagi dan merapikan pasien. Setelah merapikan pasien, kita membereskan alat dan mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui rektum, yaitu pertama-tama kita menyiapkan alat, yaitu alatnya ada obat suppositorianya atau yang akan dimasukkan ke dalam rektumnya. Selanjutnya sarung tangan, selanjutnya kain kasa, selanjutnya bengkok, selanjutnya tisu. Setelah itu kita mencuci tangan, dan setelah kita mencuci tangan kita beritahu prosedur apa yang akan dilakukan. Permisi Ibu, perkenalkan saya Zara Elviani dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui rektum. Apakah Ibu bersedia? Jika pasiennya bersedia, kita menutup sampiran. Setelah menutup sampiran, kita menganjurkan pasiennya untuk BAB atau BAK. Ibu, dipersilakan untuk BAB atau BAK dulu ya Bu. Setelah itu, kita membuka pakaian bawah pasien. Bu, permisi ya Bu, bisa miring ke sebelah sana Bu. Kita membuka pakaian bawah pasien. Setelah kita membuka pakaian bawah pasien, kita memasukkan obatnya. Kita masukkan obatnya ke dalam anus ibunya. Ibu tarik nafasnya ya Bu. Anjurkan pasiennya untuk menarik nafasnya. Dan setelah masuk, anjurkan ibunya untuk istirahat selama 20 menit. Setelah itu kita membuka sarung tangan dan merapikan pasien. Setelah merapikan pasien, kita mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Elviani dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui secara tropikal. Yang pertama-tama menyiapkan alat, yaitu obat-obat tropikal. Yang pertama yaitu obat krim, obat bubuk,
obat spray dan obat lotion. Selanjutnya kita cek instruksi dan memastikan nama obatnya. Setelah kita mengecek, selanjutnya kita menjelaskan prosedur apa yang akan dilakukan kepada pasiennya. Permisi Bu, perkenalkan saya Zara Elviani dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat secara tropikal kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika pasien bersedia, kita mencuci tangan. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan suppositorium melalui rektor. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pertama itu siapkan bengkok, kemudian obat suppositorium atau anus. Setelah mencuci tangan, mengeringkan tangan dengan handuk. Setelah itu menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita mendekatkan peralatan ke dekat pasien. Setelah itu kita menutup sampiran. Setelah itu kita mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Selanjutnya kita inspeksi kondisi kulit pasien. Selanjutnya kita akan memberikan pemberian obat melalui krim. Yang pertama-tama kita mengeluarkannya, meletakkan sebanyak 2 sendok dan meletakkan di tangan dan gosok lembut di antara kedua tangan. Selanjutnya kita letakkan di daerah luka. Kita usap lurus di tangan pasien. Setelah itu kita jelaskan kepada pasien bahwa obat ini akan menimbulkan atau akan terasa berminyak. Selanjutnya kita memberikan lotion, yaitu kita kocok wadahnya, setelah itu olesi sejumlah kecil lotion yang lotionnya di kasa. Setelah kita mengolesinya di kasa, selanjutnya kita mengolesinya dekat luka dan kita jelaskan bahwa lotion ini akan terasa dingin. Selanjutnya melalui bubuk, yaitu kita pastikan daerahnya kering. Setelah itu kita renggangkan di antara ibu jari atau di bawah lengan. Setelah itu kita bubuhkan bubuknya. Setelah kita bubuhkan secara tipis-tipis, selanjutnya kita memberikan obat secara spray, yaitu kita kocok spraynya dengan keras. Setelah itu kita jauhkan kita baca labelnya. Setelah itu kita jauhkan sejauh 15 sampai 30 cm. Selanjutnya kita jika berada di leher atau daerah wajah, kita semprotkannya dan suruh kliennya memalingkan kepalanya. Setelah itu kita semprotkan dan kita semprotkannya secara merata. Dan setelah semua selesai, kita rapikan pasien dan kita jelaskan bahwa kita telah melakukan tindakan tersebut, dan kita membuka sarung tangan, mencuci tangan, serta melakukan pendokumentasian. Sekian, terima kasih.